Minasan ohayo gozaimasu, kembali lagi di Agam Anime Game Anime Review. Di video kali ini akan membahas mengenai rekomendasi anime pet series yang wajib ditonton dan urutan menontonnya versi Agam Anime. Di urutan pertama yang harus ditonton untuk anime pet series adalah Pet Zero. Kenapa? Karena dari judulnya sudah jelas, yaitu Zero yang memiliki arti awal mula. Dan memang di anime inilah nantinya akan banyak karakter-karakter yang akan muncul di series pet berikutnya. Contohnya adalah Rin Tosaka, Viper, Gilgamesh, Otomine Kirei, dan juga lainnya. Cerita pet series ini berpusat pada Holy Grail atau perang antar penyihir yang memperebutkan perangkat maha kuasa, yaitu cawan suci, yang mana dapat mengabulkan permohonan bagi yang memenangkannya, di mana peserta yang dapat ikut serta adalah hanya 7 penyihir terpilih yang menjadi master dan 7 pengikutnya, yaitu Savan. Sarpan di sini merupakan perwujudan dari arwah pahlawan yang dipanggil melalui benda peninggalannya yang dinamakan artifak. Diketahui pada perang cawan suci ini terdapat 7 kelas, yaitu Saber, Archer, Berserker, Assassin, Caster, Raider, dan Lancer. Pada perang suci keempat ini terdapat pengawas perang dari gereja suci yang merupakan ayah dari Otomine Kirei. Dan di episode finalnya di Pet Zero ini terjadi pertempuran antara Emiya Kiritsugu dan Otomine Kirei, di mana Emiya Kiritsugu setelah mengetahui perangkat cawan suci itu telah ternodai dan menjadikan Iris Veil menjadi tumbal, Kiritsugu terang-terangan menolak cawan suci tersebut setelah memenangkan pertempuran dengan Kirei dan berusaha menghancurkan cawan suci tersebut dengan Noble Phantasm ataupun Pogo milik Saber. Karena hal tersebutlah cawan suci beralih ke Kirei dan Gilgamesh, yang mana menyebabkan isi cawan suci tumpah dan menghancurkan kota Fuyuki, yang mana kelanjutannya setelah kejadian tersebut terbagi menjadi 3 jalan cerita, yaitu Pet Stay Night yang tayang pada tahun 2006, lalu ada Pet Stay Night Unlimited Black Dwarfs, dan Pet Stay Night Heaven's Feel. Pada anime Pet Zero ini dijelaskan bahwa sebagian master dan servant yang berpartisipasi berhubungan erat dengan series pet berikutnya, yang mana akan dijelaskan secara bertahap di video ini berdasarkan animenya. Untuk urutan kedua yang bisa ditonton adalah Pet Stay Night Unlimited Black Dwarfs, baik itu versi movie-nya ataupun versi serinya. Bagi yang ingin nonton ke intinya, disarankan menonton yang versi movie-nya. Sedangkan bagi yang ingin lebih detail, yang ditonton adalah versi animasi serinya. Cerita Pet Stay Night Unlimited Black Dwarfs ini berawal dari ending Pet Zero, yang mana kota Fuyuki hancur akibat numpahnya isi dari cawan suci. Emiya Kiritsugu yang merasa bersalah karena hal tersebut berusaha menolong dan mencari siapapun yang selamat dalam kejadian tersebut. Ditemukanlah Shiro. Di momen inilah kita melihat Kiritsugu merasa bersyukur dan kemudian mengangkat Shiro menjadi anaknya dan mewariskan tekadnya untuk menjadi pahlawan dan menyelamatkan dunia, yang mana tujuan tersebut belum berhasil dicapainya sehingga mewariskan tekadnya kepada Shiro. Di series Pet Stay Night Unlimited Black Dwarfs ini terdapat karakter yang terdapat di anime Pet Zero, yaitu Ilyas Veil, yang mana merupakan anak dari Emiya Kiritsugu dan menjadi master dari Berserker di Unlimited Black Dwarfs ini. Kemudian ada Rin Tosaka yang merupakan anak dari Tokiyome Tosaka yang menjadi master dari Archer dan Otomine Kirei sebagai gurunya Rin. Kemudian ada Sakura Mato yang di series Pet Zero diketahui bahwa Rin dan Sakura merupakan adik kakak. Namun karena tradisi bahwa hanya satu yang berhak menjadi pewaris, maka Sakura diadopsi oleh keluarga Mato. Lalu ada Otomine Kirei yang merupakan pengas parawang cawan suci ini yang ikut berpartisipasi berperang bersama partnernya, yaitu Gilgamesh. Di seri Pet Stay Night Unlimited Black Dwarfs ini, Gilgamesh sudah dalam wujud sempurnanya, yang mana sudah memiliki bentuk fisik layaknya manusia, dan pertemuan finalnya nanti antara Shiro dan Gilgamesh. Dan juga pada seri ini juga konflik lebih menitik beratkan antara Shiro dengan Archer, yang mana Archer sendiri merupakan perwujudan masa depan Shiro
dan berusaha membunuh Shiro agar kelak tidak ada dirinya dalam wujud Archer ini. Walau nantinya mereka akan bekerjasama melawan Gilgamesh, yaitu pertempuran antara Hogo asli yaitu Gilgamesh versus Hogo tiruan yaitu Archer dan Shiro. Walaupun Archer hanya membantu Shiro di akhir pertempuran saja. Di urutan ketiga yang ditonton itu adalah Fate Stay Night yang rilis pada tahun 2006. Di seri Fate Stay Night 2006 ini cerita hampir sama dengan Fate Stay Night Unlimited Blade Works, hanya saja cerita lebih dinitikberatkan pada konflik pada Ilyasville dan Berserker, yang mana yang menjadi wadah di Cawan Suci di anime Fate Stay Night 2006 ini adalah Ilyasville, sedangkan di Unlimited Blade Works itu adalah Shinji. Dan di Fate Stay Night 2006 ini akan ada konflik pertempuran antara Archer versus Berserker dan juga Shiro versus Berserker, yang mana Archer harus berkorban demi menyelamatkan Shiro, Rain, dan Saber. Di mana pertempuran Archer versus Berserker inilah yang memperlihatkan bahwa si Archer ini merupakan pahlawan tanpa nama yang merupakan perwujudan dari Shiro, yang mana di akhir cerita akan ada pertempuran antara Shiro versus Kirei dan Saber versus Gilgamesh untuk menyelamatkan Elia yang menjadi tumbal bagi wadah Cawan Suci demi tujuan Kotomine Kirei. Kemudian di urutan keempat untuk menonton series Fate Stay Night itu adalah Fate Stay Night Movie Heavensville. Fate Stay Night Heavensville ini saya taruh di urutan keempat atau paling akhir dari series Fate Stay Night karena memiliki alur cerita yang paling berbeda dari yang lain. Di mana di Fate Stay Night Heavensville ini bisa dikatakan sebagai alur terburuk dari ketiga series Fate Stay Night, serta dengan plot yang lebih kompleks dibandingkan dua series sebelumnya. Di mana di series Heavensville ini diperlihatkan pecahan terhadap Sakuramato, juga para servant yang rusak karena telah terpengaruh oleh Angra Mayu, juga Sakura yang berubah menjadi Dark Sakura dan membunuh Shinji. Di series inilah Cawan Suci menjadi kacau balau dan ikut campurnya Zouken-Mato dalam perang Cawan Suci dengan servant assassin-nya. Dan menariknya di sini pertarungan Shiro dengan kemampuan Archer-nya yang didapat setelah tangan kirinya hasil transplantasi Archer bekerja sama dengan Kotomine Kirei serta Raider, juga Gilgamesh dalam melawan Zouken dan Dark Sakura atau Angra Mayu. Juga Saber Alter yang telah terinfeksi oleh Angra Mayu yang menyebabkan Saber menjadi musuh bagi Shiro. Setelah Saber Alter, Zouken dikalahkan serta Sakura terbebas dari Angra Mayu. Pertarungan terakhir pun terjadi antara Shiro versus Kotomine Kirei. Kemudian di urutan nonton kelima yaitu Lord Elmeloy 2 Seino Chikengo Rail Zeppelin yang rilis tahun 2019. Walaupun anime ini tidak terdapat embel Fate, namun cerita pada anime ini berkaitan dengan cerita Fate series lainnya, yang mana tokoh utama pada anime ini yaitu Lord Elmeloy 2 yang menggantikan dari Lord Elmeloy yang mati pada perang Cawan Suci keempat di seri Fate Zero yaitu Kainet. Kainet ini merupakan Lord di Menara Jam dan memiliki murid yaitu Waver yang juga terlibat di perang Cawan Suci keempat dengan servannya yaitu Raider. Anime ini berkisah setelah 10 tahun dari era Holy Grail ataupun perang Cawan Suci, di mana Waver yang selamat dari perang tersebut memutuskan untuk mengemban tugas sebagai seorang Lord untuk menebus kesalahannya kepada gurunya yaitu Kainet dan menjadi guru dan Lord di Menara Jam. Diketahui pula di scene terakhir dari Fate Stay Night series anime Blade Works dan Fate Movie Heavensville, baik Shiro ataupun Rin yang belajar sihir ke London akan ke Menara Jam dan belajar dari si Waver ini. Singkat cerita, di anime Lord Elmeloy 2 ini atau Waver ini itu bekerja sebagai seorang guru ataupun dosen dan sebagai detektif sihir yang memecahkan permasalahan-permasalahan seputar sihir. Dan juga di anime ini juga dapat dikatakan sebagai penyambung antara series Fate Zero dan Fate Stay Night dengan Fate Grand Order dan Karat Apocrypha. Karena di anime ini dipertemukan anak dari pendiri anime Spear, Olga Marie atau cikal bakal Fate Grand Order dan Shishiko yang merupakan penyihir yang disewa oleh Menara Jam yang ikut di perang suci di Fate Apocrypha dan dipertemukan di kasus Ray Zeppelin atau kereta mistis di anime ini. Di urutan ke-6 untuk urutan menonton Fate series yaitu ada Fate Apocrypha.
Di seri Fate ini berlatar di dunia paralel dari dunia Fate Stay Night dengan timeline yang berbeda di waktu yang sama. Karakter yang terlibat serta latar tempat itu sama dengan anime Lord Elmalloy 2 walaupun berbeda dimensi waktu saja. Sehingga setelah menonton anime Lord Elmalloy 2 membuat kita tahu terkait asosiasi penyihir, menara jam, dan beberapa karakter di Apokrypha yang memiliki bentuk dan nama serta tugas yang sama di Lord Elmalloy 2 sehingga tidak kesulitan dalam memahami anime ini. Lalu di seri Fate Apokrypha ini, cerita bermula Menara Jam menentukan penyihir terakhir yang ikut serta, maka dipilihlah untuk perwakilan di Menara Jam, yaitu Sisigo, yang merupakan necromancer dan berhasil memanggil servan Saber Merah atau Akano Saber, yang mana merupakan kesatria pengkhianat dari Arthur. Di seri Fate Apokrypha sedikit berbeda dengan Fate series yang lain, yang mana terdapat 14 peserta dalam memperebutkan cawan suci, yaitu 7 peserta dari berbagai penyihir atau dari asosiasi penyihir, dan satu lagi dari keluarga penyihir yang memenangkan cawan suci sebelumnya dan memegang Holy Grail, yaitu keluarga Yekdi Millennia, yang mana menjadi perang fraksi merah yang diwakili asosiasi penyihir dengan berbagai penyihirnya yang dipilih oleh cawan suci, dan fraksi hitam yang diwakili oleh keluarga Yekdi Millennia. Di seri ini terdapat pengawas perang dengan memiliki kelas tersendiri yaitu ruler dan diketahui merupakan Janna the Arc yang mana berhubungan dengan caster di Fate Zero yaitu Gilles de Rais. Kemudian di urutan nonton ketujuh atau yang terakhir itu adalah Fate Grand Order, yang mana merupakan cerita dari Fate series mengenai Mash yang merupakan manusia buatan dan Fujimaru Ritsuka yang merupakan penyihir di bawah Caldea. Yang keduanya menjadi master dan servan yang bertugas memperbaiki singularitas untuk mencegah kehancuran dunia. Fate Grand Order sendiri memiliki beberapa urutan sendiri dalam menontonnya, yaitu yang pertama Fate Grand Order First Order di movie-nya yang menceritakan awal mula kejadian sekaligus memperbaiki singularitas atau disebut dengan Singularity F di kota Fuyuki, yang mana menjadi penyebab kekacauan akibat Angry Mayu dengan munculnya Saber Alter. Kemudian lanjut dengan Fate Grand Order movie-nya Divine Realm of the Round Tablet Camelot 1, yaitu Wandering, dan Camelot 2 yaitu Paladin, di mana di movie ini Mas dan Fujimaru menuju Holy Land atau Tanah Suci untuk memperbaiki singularitas ke-6. Yang kemudian lanjut ke anime seriesnya yaitu Fate Grand Order Zettai Magician Sen Babylonia, yaitu Mas dan Fujimaru berpetualang ke Mesopotamia untuk memperbaiki singularitas ke-7. Di sini Fujimaru dan Mas bertemu Gilgamesh yang merupakan Raja Uruk dan merupakan manusia keturunan dewa, dan Ishtar yang merupakan dewi dunia atas. Dan setelah itu berlanjut pada singularitas terakhir di movie-nya yaitu Fate Grand Order Final Singularity Grand Temple of Time Solomon. Di singularitas terakhir inilah Fujimaru dan Mash melawan akar dari segala macam kejahatan yaitu Solomon the King of Mages. Sayangnya dari singularitas pertama sampai kelima tidak ada ataupun belum ada adaptasi anime series ataupun movie-nya, yang mana dari kelima singularitas tersebut juga sangat seru baik untuk alur ceritanya, dan berharap agar singularitas pertama hingga kelima segera diadaptasi anime ataupun movie-nya. Demikian video mengenai rekomendasi anime Fate series yang wajib ditonton beserta urutan menontonnya versi Agam Anigame. Semoga dapat menjadi referensi bagi yang belum tahu atau yang akan menontonnya. Bagi yang sudah menonton, apa series Fate yang wajib ditonton serta urutan menontonnya versi kalian? Apakah sama atau berbeda? Silahkan tulis komentarnya di kolom komentar, tentunya dengan bahasa yang baik dan benar. Akhir kata, sampai jumpa di video anime review berikutnya.